Beijing juga memperkenalkan Qiaoyu kepada Zhou Chenghai. Bahkan Qiaoyu sendiri ikut menghadiri resepsi pernikahan Beijing dan Zhou Chenghai. Sumpah, ini kasus gokil banget sih. Dimana ada seorang suami yang udah punya istri terus selingkuh sama cewek lain. Nah, pas udah selingkuh sama cewek lain, malah dapat karma yang parah banget loh. Emang ya, yang namanya perselingkuhan itu nggak akan pernah berakhir baik. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA mau ngajak kalian ke negeri Tiongkok nih untuk kenalan sama seorang wanita bener-bener cantik banget bernama Beijing nih, yang lahir pada tahun 1983 dan berasal dari provinsi Liaoning. Liaoning sendiri terletak di daerah pesisir Tiongkok Timur Laut yang merupakan provinsi terkecil dan terpadat. Namun Liaoning sendiri juga dikenal karena merupakan salah satu provinsi terkemuka di Tiongkok dalam bidang penelitian dan pendidikan. Masa kecil Beijing seperti anak yang berasal dari keluarga sederhana pada umumnya. Orang tuanya sendiri merupakan seorang pekerja biasa dengan kondisi keuangan keluarga yang di bawah rata-rata. Namun orang tua Beijing sangat menyanjung putrinya tersebut karena dia merupakan anak yang berperilaku baik dan penurut. Beijing dikenal sangat bijaksana sejak ia masih kecil dan gak pernah membuat orang tuanya khawatir. Dia sangat mandiri hingga ia bisa berangkat ke sekolah sendirian sejak ia masih duduk di taman kanak-kanak. Ketika dalam masa sekolahnya, Beijing menunjukkan bakat menarinya. Oleh karena itulah, di sekolah, Beijing selalu aktif mengikuti kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Setelah Beijing beranjak remaja, ibu Beijing juga lambat laun mengetahui bahwa putrinya ini suka menari. Jadi dia berencana mengirim Beijing untuk mengikuti kelas menari. Namun nyatanya penghasilan orang tua Beijing gak banyak, hanya cukup untuk menghidupi keluarga. Jika mereka mengirim Beijing ke kelas khusus menari, maka itu akan membuat kondisi ekonomi mereka semakin sulit. Oleh karena itu, ayah Beijing menolak keras keinginan ibunya. Namun ibu Beijing memiliki tekad yang kuat. Gak peduli bagaimana suaminya tersebut menolak, ia tetap mengirim Beijing ke kelas menari. Karena biaya kelas Beijing yang sangat mahal dan mereka sangat kesulitan membayarnya, orang tua Beijing pun sering bertengkar hebat nih. Ibu Beijing terus ingin mendukung karir putrinya, sedangkan ayah Beijing sangat realistis dan gak pengen ngebuat kondisi keuangan mereka semakin terpuruk. Pada usia Beijing yang ke-13 tahun, sang ibu pengen ngirim Beijing ini ke Beijing nih untuk lebih serius dalam karir menarinya. Sang ayah tentu aja menolak. Namun Beijing dan ibunya ini tentu aja sangat bertekad untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Maka dari itu, di usianya yang ke-13 tahun, Beijing dan ibunya berencana berangkat ke Cina Beijing. Jadi bukan ini ya, daerahnya sama nih kayak namanya. Beijing juga, tahu kan ya kalau Beijing tuh ada juga nama daerahnya. Hampir sama sih ya sama nama si aktrisnya ini, Beijing dan Beijing. Nah, sebelum berangkat, ibu Beijing mengajukan gugatan cerai kepada ayahnya. Setelah perceraian selesai dilakuin, Beijing dan ibunya akhirnya pindah ke Beijing. Memiliki tabungan yang sangat sedikit, Beijing dan ibunya hanya mampu menyewa ruang bawah tanah seluas 10 meter persegi untuk mereka tinggal. Untuk terus mendukung karir putrinya, ibu Beijing bekerja nih sebagai petugas kebersihan. Dia bekerja dari pagi hingga petang. Melihat pengorbanan sang ibu, Beijing bersumpah untuk membalas budi ibunya kelak ketika dia sukses. Memiliki bakat menari yang mumpuni, Beijing akhirnya diterima di Sekolah Seni Menengah Pekerja Kelompok Seni Tambang Batubara. Di sekolah tersebut, Beijing belajar menari dengan lebih rajin. Fondasi Beijing yang udah bagus, dan dengan kemauannya untuk bekerja keras, dia segera menyusul siswa lainnya. Gak hanya itu aja nih lur, dia juga mempelajari seni bela diri, khususnya dia tertarik pada seni bela diri Wing Chun. Selama bersekolah di Sekolah Seni Menengah Pekerja Kelompok Seni Tambang Batubara, Beijing juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 3 siswa terbaik setiap tahun. Dan dia juga memenangkan beasiswa dari sekolah selama 3 tahun berturut-turut. Di waktu luangnya, dia juga bekerja paruh waktu di luar sekolah. Hal ini cukup meringankan beban ibunya. Ibunya juga sangat senang banget nih ngelihat putrinya bekerja keras untuk mencapai hidup yang lebih baik. Pada tahun 2002, Beijing mendapatkan keinginannya dan diterima di universitas impiannya, Akademi Pusat Drama, dan berhasil masuk ke jurusan akting. Dalam sekolah itu, dia berada di kelas yang sama dengan para calon aktor dan aktris selebritas terkenal di industri hiburan. Dalam awal karirnya, Beijing yang masih berstatus pelajar itu berperan sebagai peran pendukung, yang dimana dia ngelakuin sedikit adegan dan gak mendapatkan fitur yang menarik perhatian. Oleh karenanya itu, perlahan-lahan namanya tenggelam nih di dalam industri hiburan. Setelah itu Beijing gak pernah menerima panggilan untuk berakting lagi. Selama gak mendapatkan panggilan untuk casting, Beijing bisa berfokus dengan kuliahnya hingga lulus. Namun setelah lulus karir, Beijing gak langsung melejit. Dia gak memiliki koneksi dan baru aja lulus tanpa ada cukup banyak pengalaman dalam berakting. Di saat inilah Beijing mulai mengerti betapa pentingnya koneksi dalam dunia industri hiburan. Namun gak lama, Beijing akan bertemu dengan seseorang yang bakal ngerubah hidupnya.
Pada suatu jamuan perayaan, Beijing bertemu dengan seorang pria yang umurnya 18 tahun lebih tua darinya. Dia bernama Zhou Chenghai. Zhou bisa dikatakan sebagai pebisnis muda yang memulai karir di awal usia mudanya. Pada tahun-tahun awalnya, Zhou menjalankan segala jenis bisnis. Namun akhirnya, dia memperoleh kekayaan dari perdagangan saham. Ketika Zhou Chenghai bertemu dengan Beijing, estimasi kekayaan pada saat itu sebesar puluhan juta yuan. Zhou Chenghai jatuh cinta pada Beijing pada pandangan pertama. Dia merasa bahwa Beijing ini ngebuatnya itu menemukan perasaan cinta pertama. Jadi dia segera melancarkan pengejaran gila-gilaan terhadap Beijing. Namun ada satu masalah besar nih, yakni Zhou Chenghai udah menikah. Bahkan pada saat itu, istrinya yang merupakan seorang pengacara baru aja melahirkan anak pertamanya. Namun karena telah sangat jatuh cinta pada Beijing, ia nggak lagi mempedulikan istrinya di rumah. Dalam perjalanannya untuk mengejar cinta Beijing, Zhou Chenghai memberikan segala jenis barang mewah yang bisa ia beli untuk diberikan kepada Beijing. Hingga nggak butuh waktu lama nih, Beijing pun akhirnya jatuh ke dalam pelukan Zhou. Alasan Beijing akhirnya membuka hatinya untuk Zhou bukan hanya karena uang. Beijing juga ingin mencari seseorang yang bisa diandalkan. Dia melihat jika ia memiliki hubungan dengan Zhou Chenghai, maka kehidupannya dan ibunya akan lebih baik. Setelah Zhou Chenghai berkencan dengan Beijing, ia menghabiskan uang seperti air nih. Dia kayak ngasih Beijing rumah mewah dan mobil mewah. Belum lagi barang-barang untuk menunjang kecantikan Beijing. Zhou juga rutin tiap bulan mengirimkan uang saku kepada Beijing sebesar 40.000 yuan dan untuk ibu Beijing sebesar 10.000 yuan. Hal itu ia lakukan hanya untuk membuat Beijing kagum terhadapnya. Gak hanya itu aja ya lur, Zhou Chenghai juga menggunakan koneksinya nih untuk membuat Beijing mendapatkan peran di drama televisi. Pada tahun 2007, Zhou Chenghai secara pribadi berinvestasi dalam Blood Shangxi dan menunjuk Beijing untuk memainkan peran utama wanita di dalamnya. Dengan peran ini, Beijing menarik banyak penggemar dan menjadi populer di industri hiburan. Setelah itu, Beijing membintangi film Iron Man yang juga membuat Beijing masuk nominasi China Golden Rooster Film Festival. Kemudian dalam film Kung Fu Wing Chun, peran Yan Wing Chun yang diperankan oleh Beijing pun membuatnya sukses menjelma menjadi seorang bintang. Bahkan ada yang menjulukinya sebagai penerus Michelle Yeoh. Kesuksesan karir Beijing gak lepas dari dukungan Zhou Chenghai. Zhou Chenghai sangat mencintai Beijing hingga ia akhirnya memutuskan untuk melamarnya. Sebelum menikahi Beijing, Zhou Chenghai menceraikan istri pertamanya. Walaupun hal itu ditentang keras oleh ibu kandungnya sendiri, namun keputusan Zhou Chenghai gak bisa dirubah. Dia tetap menceraikan istri pertamanya dan meninggalkan anaknya. Pada tahun 2008, Zhou Chenghai akhirnya resmi bercerai dari istri pertamanya dan menerima sertifikat perceraian dari pengadilan. Di saat inilah Beijing mengetahui bahwa Zhou Chenghai sebelumnya pernah menikah. Dan gak hanya itu, Beijing pun baru menyadari bahwa selama berpacaran dengannya, Zhou Chenghai ini masih dalam status perkawinan dengan istri pertamanya. Beijing awalnya sangat marah. Ia marah karena merasa Zhou Chenghai ini telah menipunya. Namun karena Beijing menyadari bahwa gak banyak laki-laki yang sekaya dan setergila-gila Zhou kepadanya. Oleh karena itu, dia mutusin untuk maafin si Zhou. Pada tahun 2010, Zhou dan Beijing mengadakan pesta pernikahan super megah. Kemegahan acara pernikahan itu pun membuat Beijing naik kelas. Yang awalnya dikenal sebagai aktris wanita populer, kini menjadi wanita kaya raya. Namun di antara semua kesuksesan dan nama baik yang telah ia torehkan, Beijing menyimpan sesuatu yang gak banyak diketahui orang, bahkan suaminya sendiri. Beijing diketahui menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain. Pada tahun 2009, Beijing bertemu dengan Qiao Yu di sebuah tempat gym. Qiao Yu memperkenalkan dirinya sebagai seorang anak pejabat senior. Bagi Beijing, secara fisik, Qiao Yu ini terlihat lebih muda dan lebih menarik daripada kekasihnya Zhou Chenghai. Oleh karena itu, gak lama setelah pertemuan tersebut, keduanya saling jatuh cinta. Untuk mengelabuhi suaminya, Beijing juga memperkenalkan Qiao Yu kepada Zhou Chenghai. Bahkan Qiao Yu sendiri ikut menghadiri resepsi pernikahan Beijing dan Zhou Chenghai. Setelah beberapa waktu mengenal Zhou Chenghai, Qiao Yu mulai melakukan trik-trik kotor. Kemungkinan Qiao Yu di satu sisi pelan-pelan pengen menghancurkan rumah tangga Beijing agar bisa memilikinya seorang diri. Oleh karena itu, secara tersembunyi, Qiao Yu mulai memberikan teror kepada Zhou Chenghai. Pada awal tahun 2011, Qiao Yu menyuruh seseorang untuk melakukan panggilan telepon yang bernandakan ancaman kepada Zhou. Karena tekanan telepon yang berisi ancaman tersebut, Zhou pun benar-benar ketakutan. Untuk mengatasi masalah itu, Zhou kemudian menghubungi Qiao Yu yang merupakan seorang anak pejabat. Di pikiran Zhou, Qiao Yu pasti bisa membantunya dengan koneksi ayahnya. Qiao Yu pun ingin memanfaatkan momen itu. Dia berpura-pura untuk membantu Zhou, dan hal ini membuat hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Zhou sering menyebut Qiao Yu ini sebagai saudaranya. Karena kedekatan mereka berdua, Zhou gak pernah menaruh curiga ketika Qiao Yu dan Beijing sering bertemu. Walaupun Zhou gak bersama mereka, diketahui Zhou sering berpergian keluar kota untuk perjalanan bisnisnya. Perlahan-lahan,
Beijing dan Qiaoyu gak lagi segan menunjukkan kemesraan mereka di tempat umum. Hal ini tentu aja dengan cepat diketahui oleh Zhou. Namun Zhou dengan naifnya mempercayai Beijing dan juga Qiaoyu. Pada bulan Mei 2011, Qiaoyu berbohong bahwa seseorang ingin bekerja sama dengan Zhou untuk mengembangkan proyek real estate. Setelah kerjasama tersebut berhasil, Zhou akan menerima bagian sebesar 300 juta yuan. Beijing pun juga ikut membantu membual tentang betapa bagusnya proyek ini. Saat itu karir Zhou Zenghai sedang menghadapi krisis besar. Setelah mendengar perkataan Qiaoyu, Zhou langsung tertarik dan menyatakan niatnya untuk setuju bekerja sama dengannya. Di bawah bujukan Qiaoyu, Zhou membawa Qiaoyu dan Beijing ke Hong Kong untuk membuka rekening proyeknya. Perjalanan ke Hong Kong ini menghabiskan banyak uang bagi Zhou. Untuk berterima kasih kepada Qiaoyu, Zhou membelikan banyak barang untuk Qiaoyu dan keluarganya. Ia pun juga membelikan istri Beijing untuk berbelanja apa yang ia inginkan. Perjalanan dan juga acara berbelanja di Hong Kong ini merogoh kocek Zhou sebanyak 1,1 juta yuan. Belakangan Qiaoyu berbohong bahwa rekannya memintanya untuk membuka rekening di Australia dan membujuk Zhou agar menjual saham sebesar 2 juta yuan untuk membuka rekening. Meskipun telah mengeluarkan uang yang sangat banyak, Zhou Zenghai belum pernah bertemu dengan orang yang disebut sebagai kolaborator ini. Beijing dan Qiaoyu bergantian membujuk Zhou dan membuatnya untuk terus menginvestasikan uangnya dalam proyek tersebut. Namun hingga sekian lama, proyek tersebut gak memperlihatkan apapun. Di saat inilah, Zhou mulai merasa ada yang gak beres. Zhou kemudian mencoba menghubungi Qiaoyu untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Lebih dari 9 juta yuan udah diinvestasiin, akan tetapi Zhou menyadari bahwa ia nggak dapat lagi menghubungi Qiaoyu yang hilang bagaikan ditelan bumi. Baru kemudian Zhou menyadari bahwa ia udah ditipu dan kemudian menelpon polisi. Polisi yang turun tangan akhirnya berhasil menemukan Qiaoyu. Namun ketika ditemukan, Qiaoyu nggak sendiri. Saat mereka ditemukan oleh polisi, Qiaoyu dan Beijing ini masih terbaring di tempat tidur dalam keadaan itunya masih nancep loh. Jadi burungnya masih nancep di alat vitalnya si Beijing ini. Kan gila banget ya. Di saat inilah Zhou benar-benar menyadari bahwa istrinya telah berselingkuh. Melihat perselingkuhannya diketahui oleh suaminya, Beijing gak nampak panik sama sekali. Dia langsung mengajukan gugatan cerai kepada Zhou dan meminta Zhou untuk pergi dari rumah mereka. Dunia Zhou sontak langsung hancur. Ia nggak percaya istrinya begitu tega terhadapnya. Kejadian tersebut sampai ke telinga ibu Zhou yang sangat marah hingga langsung dirawat di rumah sakit. Beijing pun gak berhenti sampai di situ aja. Mengetahui mertuanya masuk ke rumah sakit, dia langsung menuju ke rumah sakit tempat mertuanya dirawat. Dia berdebat dengan mertuanya dan mengatakan seolah-olah gak ada yang salah tentang perselingkuhannya. Perdebatan itu begitu memanas hingga terjadi keributan besar di rumah sakit tersebut. Karena gak kuat, mertua Beijing yang adalah ibu dari Zhou ini tiba-tiba gak sadarkan diri di tengah perdebatannya dengan Beijing. Gak lama ibu Zhou dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit karena penyakit jantung. Rentetan pukulan ini membuat Zhou Zenghai kehilangan akal sehatnya. Di satu sisi Beijing pun terus menekan Zhou untuk mencabut laporannya terhadap Qiaoyu. Di tengah kondisi yang begitu hancur, pada sore hari, tanggal 28 Februari 2012, Zhou mengundang Beijing untuk bertemu dengan dalih mendiskusikan masalah perceraiannya. Setelah bertemu, Zhou kemudian langsung menikam Beijing sebanyak 3 kali hingga Beijing pun sontak roboh. Tikaman semuanya mengenai titik vital. Beijing meninggal di usianya yang ke-29 tahun. Dia meninggal di tempat sebelum polisi tiba. Setelah menghabisi Beijing, Zhou kemudian mengambil nyawanya sendiri. Sebelum melakukan tindakannya itu, Zhou menelpon asistennya dan berkata, "Istriku terlalu kejam kepadaku. Aku nggak memiliki jalan keluar." Kejadian itu tentu membuat gempar dunia entertainment. Setelah kematian Beijing, banyak rekan-rekan aktor pun mengucapkan bela sungkawanya atas kejadian yang menimpa Beijing. Gak diketahui bagaimana nasib dari selingkuhannya. Kemungkinan besar, dia masih di penjara karena penipuan yang ia lakukan kepada Zhou. Sedangkan ibu dari Beijing, hingga 10 tahun lamanya setelah Beijing meninggal, masih menuntut warisan dari keluarga Zhou. Jujur aja ya lor, kisah ini complicated banget ya setelah AA riset. Dimana ada cewek yang derajatnya diangkat, malah jadi begitu ya sama suaminya. Tapi mungkin kalau AA di posisi Zhou, jelas sakit hati banget sih ya dengernya. Nah, kalau kalian denger ini gimana deh? Coba komentar di bawah ya. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa jadi pembelajaran dan selalu ambil hikmahnya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.